Ya, shalom saudara. Sekali lagi shalom. Ya, kalau pagi shalomnya kurang kenceng ya kayaknya ya. Oke, hari ini saya akan share saudara, sebelumnya selamat Natal buat kita semua. Hari ini saya akan share tentang harapan ya. Berbicara tentang Natal itu berbicara tentang harapan yang digenapi, saudara. Kalau kita belajar tentang Alkitab, saudara, bahwa kehadiran atau kelahiran Yesus itu sudah dinubuatkan beratus-ratus tahun yang lalu, saudara, khususnya di dalam kitab Yesaya itu sekitar 759 tahun sebelum Yesus lahir, itu sudah dinubuatkan tentang kelahiran Yesus. Ya. Itu adalah sebuah janji yang Tuhan beritakan, yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Dan sekitar 700 tahun kemudian, bahkan sebelum itu di kitab Maleakhi, setelah kitab Maleakhi sampai kitab Matius, saudara, ada 400 tahun Tuhan itu enggak berbicara lagi, saudara. Dan kalau kita perhatikan baik-baik, saudara, mungkin saya ini lagi merenungkan, saudara. Kalau hari-hari ini kelihatannya Tuhan tidak sedang berbicara buat kita, mungkin kelihatannya kita masih agak aman-aman saja ya, saudara ya. Bahkan saudara mungkin gak menyadari bahwa apakah Tuhan masih berbicara kepada kita semua. Tapi 400 tahun saudara, Tuhan itu gak berbicara kepada bangsa Israel, itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Sesuatu yang sangat gelap, saudara, sesuatu yang sangat parah. Dan 400 tahun kemudian saudara, firman Tuhan datang dengan sebuah harapan yang dipenuhi. Nah, kalau kita berbicara tentang harapan, saudara, setiap manusia itu punya harapan. Ya. Kita semua punya harapan dan bahkan ternyata ada penelitian begini, saudara, bahwa kita itu bisa hidup 40 hari tanpa makan. Ya. Sekitar 3 hari tanpa minum, saudara. Tetapi kita nggak bisa hidup beberapa detik kalau kita sudah nggak mempunyai harapan. Nah, masalahnya harapan apa yang kita punyai hari-hari ini? Banyak orang keliru karena orang menyandarkan bahwa harapan itu adalah begini, sesuatu yang nanti kita akan dapatkan. Ya. Harapan itu adalah sesuatu yang kita akan dapatkan. Atau sesuatu yang kita inginkan itu terjadi buat kita semua. Kalau kita bicara soal harapan. Nah, masalahnya adalah begini, kalau kita berbicara tentang harapan dan kita mendefinisikan harapan itu sebagai sesuatu yang akan kita dapatkan atau sesuatu yang kita inginkan itu terjadi tanpa dasar yang kuat. Makanya begini, saudara. Gak heran banyak orang Kristen juga kehilangan harapan. Merasa kehilangan harapan karena mereka menaruh dasar kepercayaan akan pengharapan itu berbeda, saudara. Berapa banyak saudara ya, gak usah angkat tangan, yang pernah kecewa sama Tuhan, ya, karena sesuatu yang dalam tanda kutip kita harapkan itu nggak terjadi. Kita seringkali kecewa, seringkali marah, bahkan khawatir, takut. Karena apa? Sesuatu yang saya bilang sekali lagi, kita anggap itu harapan, itu nggak terjadi. Sehingga pada waktu itu tidak terjadi, pada sesuatu yang kita inginkan kita nggak dapatkan. Pada satu saat kita, apa yang kita mau itu terjadi tidak terjadi, saudara. Maka kekecewaan mulai muncul. Dan mari kita belajar sama-sama, saudara. Kalau kita berbicara tentang pengharapan, tadi saya bilang bahwa Natal adalah pengharapan yang sudah dipenuhi. Ya, berbicara tentang pengharapan yang sudah digenapi. Kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara, ayat ini waktu saya renungkan itu begitu luar biasa. Karena begini saudara, ayat ini diawali dengan kata semoga Allah sumber
pengharapan. Ya. Jadi apa yang menjadi dasar pengharapan kita, sumbernya itu Tuhan. Sekali lagi pengharapan itu tidak didasari dengan apa yang kita ingin dapatkan atau apa yang kita inginkan itu terjadi. Tetapi pengharapan itu harusnya dasarnya adalah Tuhan. Dasar pengharapan kita adalah Tuhan. Di dalam Alkitab khususnya Perjanjian Baru saudara. Kalau kita berbicara tentang pengharapan biasanya mengacu tentang dua hal ini. Ya. Hal yang pertama adalah tentang pribadi yang memberikan janji. Ya. Kalau kita bicara pengharapan selalu mengacu kepada di dalam Perjanjian Baru itu mengacu kepada pribadi yang memberikan janji. Ya kan saudara? Kita tuh berharap karena ada sebuah janji. Makanya Natal tadi adalah janji yang digenapi. Pengharapan yang digenapi. Tetapi hal yang kedua kalau bicara tentang pengharapan adalah bicara tentang begini. Keyakinan teguh ya, akan sesuatu yang pasti terjadi. Keyakinan teguh. Jadi pengharapan kita tuh bukan gini. Bukan semoga itu pasti terjadi. Tetapi keyakinan teguh bahwa itu pasti terjadi. Nah kenapa kita bisa pasti, bisa punya keyakinan teguh akan pengharapan kita? Karena dasarnya adalah Tuhan sendiri. Coba kita lihat ada sebuah ayat ya, ada sebuah ayat yang hari-hari ini begitu menjadi rema dalam kehidupan saya dan sebetulnya itu ayat yang umum dibicarakan pada waktu Natal. Coba kita lihat Matius 1 ayat 22 sampai 23. Inilah kiranya yang harusnya menjadi dasar keyakinan kita tentang keyakinan teguh kenapa kita memiliki pengharapan. Di dalam Matius 1 ayat 22 firman Tuhan berkata gini, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Berapa banyak yang percaya Allah menyertai kita? Bisa lambaikan tangan, saudara? Yakin, saudara? Yakin benar-benar? Ya. Karena begini, saudara, waktu saya merenungkan Immanuel, saya merenungkan begini, berarti itu adalah dasar dari semua pengharapan kita. Kita berharap pada alamat yang tepat. Karena dia Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kita. Amin saudara. Coba kita kembali ke dalam Roma pasal yang 15 ayat 13 tadi. Saudara. Tadi dikatakan semoga Allah sumber pengharapan. Jadi dasar pengharapan kita harusnya Tuhan yang beserta dengan kita. Itu dasar pengharapan kita. Saudara waktu saya lagi merenungkan hal ini, saudara saya paling teringat dengan anak saya yang pertama itu saudara ya. Dia itu senang sekali berpergian. Ya, sangat suka berpergian. Jadi saudara, kalau misalnya kita mau pergi kita mau pergi ke Malang. Padahal kita mau pergi ke Malangnya itu 4 hari lagi. Wah itu saudara nagihnya itu bukan per hari. Nagihnya per menit. Dia mau ke Malang. Per menit, saudara. Ya, karena setiap ketemu lihat saya, dia menatap muka saya, padahal biasanya dia jarang sekali itu ya, kontak mata itu agak susah. Tetapi setiap kali dia ada janji yang diberikan, saudara. Setiap kali dia ketemu dengan saya, dia itu bisa natap mata saya untuk memastikan bahwa waktu dia bilang kapan-kapan ke Malang, saya harus ngomong benar-benar, saudara. Saya harus ngomong, iya, kapan-kapan ke Malang. Baru dia selesai. Ya. Kalau saya nggak mengucapkan dengan kata-kata iya kapan-kapan ke Malang, dia akan terus kejar saya dan bilang kapan-kapan ke Malang, kapan-kapan ke Malang, kapan-kapan ke Malang. Sampai saya mengucapkannya. Nah, masalahnya begini saudara. Waktu saya belajar tentang pengharapan ini, saya belajar dari anak saya ini saudara. Masalahnya gini, pengharapan itu
kadang-kadang membutuhkan kesabaran. Ya. Bangsa Israel butuh 759 tahun sebelum penggenapan firman Tuhan itu terjadi. Dan apa yang terjadi selama 759 tahun? Mungkin bangsa Israel mulai merasa, kayaknya nggak benar ini janjinya. Ya. Kok ditunggu-tunggu lama janjinya nggak digenapi. Lama sekali, ya, sampai mungkin mereka kehilangan apa yang namanya pengharapan. Jadi saudara, mungkin kita terlalu terbiasa untuk mendengar berita Natal. Kita perlu menyadari betul-betul pada waktu berita Natal itu disampaikan, itu tuh seperti begini saudara. Saudara menanti sekian lama, pernah menanti sekian lama barang atau orang, saudara nantikan seseorang yang saudara harapkan itu muncul dan itu terjadi. Kita kalau mau beli sesuatu, ya apalagi kalau pakai itu suka belanja online ya, berharap sesuatu, loh, langsung ketawa beberapa orang nih saudara ya. Berharap sesuatu itu akan terjadi, kita nanti-nantikan nggak saudara? Nanti-nantikan. Tapi masalahnya pernah ya ada orang belanja online-nya di Cina, nggak datang-datang barangnya saudara. Ya. Itu dari pertamanya seneng sampai kesel. Nah, saudara, waktu saya merenungkan tentang pengharapan, kadang-kadang banyak di antara kita yang nggak tahan dengan yang namanya kesabaran ini. Kesabaran untuk menanti janjinya. Sehingga di tengah-tengah, saudara, saya kembali ke cerita anak saya. Di tengah-tengah, kalau menurut dia kelihatan itu nggak terjadi, dia marah. Ya, ini kapan ya? Dia mungkin bertanya-tanya. Udah dijanjikan, kok nggak terjadi? Oh marah kok saudara. 2 hari yang lalu saudara dia tantrum, dia ngamuk karena kok tidak digenapi janjinya gitu ya saudara ya. Janji untuk pergi itu nggak digenapi. Dia marah saudara. Tahukah saudara pada waktu dia marah ya. Tiba-tiba Roh Kudus kayak bicara sama saya. Itu kamu tuh sering kayak gitu kalau menantikan janji Tuhan ya. Kalau nggak terjadi tantrum. Ya. Kalau nggak digenapi kelihatannya mana Tuhan? Ya. Kok nggak terjadi? Kok nggak dilakukan? Tapi kemudian saya menyadari bahwa pengharapan itu membutuhkan kesabaran. Makanya di dalam Roma pasal yang kelima, sebelum kata pengharapan muncul, itu didahului dengan kata kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Yang paling pasti yang saya mau sampaikan kepada saudara tentang pengharapan adalah begini. Kalau kita meletakkan dasar pengharapan kepada berita Natal yaitu Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Maka seharusnya, saudara, kita bisa menanti dengan sabar tentang apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Nah ayat selanjutnya firman Tuhan berkata begini, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Saudara. Di dalam bahasa Inggrisnya itu begini saudara, bahwa pengharapan itu akan memenuhi kamu gara-gara pengharapan itu saudara ya. Itu akan terjadi sukacita dan damai sejahtera karena kamu percaya. Jadi yang kita alami, sukacita dan damai sejahtera yang kita alami, itu disebabkan karena kita percaya kepada Tuhan sumber pengharapan kita. Jadi hal berikutnya saya mau sampaikan adalah begini bahwa pengharapan itu butuh kepercayaan. Kita nggak akan mungkin berharap kepada seseorang yang kita nggak percayai. Tetapi selanjutnya saya mau katakan begini, kita nggak mungkin percaya kepada seseorang yang kita nggak kenal. Makanya pengharapan itu identik dengan pengenalan. Semakin dalam kau mengenal Tuhan, maka nanti endingnya
semakin berlimpah-limpah kita dalam pengharapan. Pengharapan itu didasari dari kepercayaan. Dan karena kita percaya, dampaknya apa saudara? Ini dampak nyatanya. Sukacita dan damai sejahtera ada dalam hidupmu. Definisi sukacita adalah begini. Keadaan merasa cukup apapun yang terjadi di dalam kehidupannya. Jadi sukacita itu enggak tergantung keadaan. Sukacita itu tergantung pengenalan. Merasa cukup apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Damai sejahtera adalah perasaan aman, sekali lagi sama, tanpa didasari dengan melihat kenyataan yang terjadi. Sukacita dan damai sejahtera dasarnya adalah begini, mengetahui Tuhan beserta dengan kita. Dan ini penting, saudara. Makanya begini, untuk tes, apakah kita kenal siapa Tuhan yang kita sembah, dan kita masih meletakkan pengharapan kepada Tuhan. Cara ceknya gampang. Masih ada sukacita dan damai sejahtera enggak dalam hati kita? Masalahmu ada. Tapi waktu masalahmu ada, masih tetap sukacita dan damai sejahtera enggak? Masih tetap bersyukur enggak? Dan saya sering sharing sama saudara ya, bahwa kadang-kadang hidup kita tuh up and down. Up and down-nya gini, saya sering, kalau anak saya lagi punya masalah seperti itu, kadang saya biasa aja ya, kadang saya ya damai sejahtera aja walaupun melihat itu terjadi. Contohnya beberapa hari yang lalu saudara, ya, waktu anak saya tantrum saya harus pulang sebentar, dan itu kejadiannya itu lucu banget saudara ya. Nah waktu itu saya harus pulang karena anak saya marah-marah. Keluar ke jalan karena minta pergi. Ya, karena sudah dijanjikan. Makanya abis ini saya nggak mau janji dulu ya. Karena sudah dijanjikan. Keluar ke jalan pergi, dibawa masuk saudara. Dibawa masuk dia marah-marah, saya harus pulang. Nah pulang ini keadaannya udah kayak nano-nano saudara. Saya pergi, di Pondok Chandra nggak hujan. Saya jalan, di tengah jalan hujan saudara. Langsung hujannya itu nggak cuma rintik-rintik, biur gitu saudara. Celana saya basah kuyup, sampai rumah. Saya tenangkan anak saya pulang di Wiguna nggak hujan. Ya. Nggak sampai pelayaran kalau saudara tahu lah situ. Hujan lagi, biur. Saya balik ke rumah, saya ganti celana ketiga kalinya. Ya. Saya ganti celana ketiga kalinya, saya panggil Grab. Karena hujan kan. Begitu Grabnya datang, hujannya berhenti. Ya. Tapi saya mau cerita begini. Saudara. Anehnya, hari itu saya belajar tentang peace. Hari itu damai-damai aja saudara. Oke-oke aja. Walaupun kelihatannya kayak konyol ya, kayak alam semesta mempermainkan gitu ya, bahasa sekarang kan gitu ya. Semesta mempermainkan saya. Tapi saya damai-damai aja saudara, sukacita aja. Ya. Apalagi karena punya pengharapan bahwa habis itu saya akan main pingpong. Nah itu pengharapan yang lain ya saudara ya. Ya. Tapi kemudian saya menyadari iya ya. Bahwa kita itu bisa berharap kepada seseorang yang kita percaya dan dia akan memberikan sukacita dan damai sejahteranya. Di luar apapun, keadaan apapun boleh terjadi, keadaan yang paling gak enak pun boleh terjadi. Tapi sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan bilang, damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan memenuhi kita. Dan yang terakhir saudara, firman Tuhan berkata, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saya benar-benar merenungkan kata-kata terakhir ini. Kenapa kekuatan Roh Kudus itu membuat kita tuh berlimpah-limpah. Yang Tuhan inginkan kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ya, ayat ini mulai mengusik ini saudara, bahwa Roh Kudus itu ternyata memberikan kekuatannya, salah satunya supaya kita itu berlimpah-limpah dalam pengharapan.
Karena begini ternyata saudara, bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan, itu ternyata itu membawa kesaksian buat banyak orang. Kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dan untuk kita punya pengharapan, untuk kita bisa punya pengharapan, kita butuh Roh Kudus. Kita sangat membutuhkan Roh Kudus. Makanya kalau ada orang yang kehilangan pengharapan, saya sekarang mulai menyadari begini, bahwa orang ini membutuhkan Roh Kudus. Karena hanya kekuatan Roh Kudus saja membuat kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Yang benar-benar terakhir, saudara, kalian tadi yang terakhir ya. Kita buka di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat 18 dan 19. Saya pikir cukup, ternyata waktunya udah mau habis ya. Ibrani 6 ayat 18 dan 19. Mungkin kita baca dulu ayat 17. Coba kita ayat 17 dulu. Oke. Nah ini bicara tentang pengharapan juga. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya. Jadi di ayat atas-atasnya saudara bahwa firman Tuhan begini. Allah itu memberikan janji. Ya. Allah itu memberikan janjinya. Dan ternyata begini saudara. Tuhan tahu bahwa manusia itu seringkali gak percaya. Maka ditambahin saudara. Bukan hanya janji, tapi sumpah. Ya. Dikatakan Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Makanya ayat atasnya, karena itu untuk lebih meyakinkan supaya saudara dan saya yakin. Mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. 18. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang yang pertama, Allah tidak mungkin berdusta, ya. Kita yang mencari perlindungan beroleh dukungan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Dua kenyataan itu adalah Allah itu sudah berjanji, dan yang kedua Allah itu sudah bersumpah. Ya. Nah 19, apa sih gunanya pengharapan? Pengharapan ini begini, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan itu adalah jangkar, saudara ya. Apa fungsi jangkar? Fungsi jangkar, kelihatannya jangkar itu kan cuma kecil ya saudara ya, dibandingkan dengan kapalnya. Tetapi hal yang kecil itu, fungsi jangkar yang terutama adalah supaya kapal itu bisa bersandar dengan tetap dan tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Nah ternyata begini saudara, kalau tadi kita renungkan di Roma pasal 15 ayat 13, ternyata kita itu berlimpah-limpah dalam pengharapan yang diberi kekuatan oleh Roh Kudus, adalah salah satunya adalah untuk ini saudara. Supaya kita nggak terombang-ambingkan, supaya kita ini tetap kuat di dalam Tuhan. Saudara. Banyak orang menghadapi masalah udah bilang gini, aku udah gak kuat lagi. Hari-hari ini saya ini banyak terima konseling saudara. Ya, macem-macem. Dari keuangan, rumah tangga, semuanya saudara ya. Dan rata-rata udah bilang gini, ini sudah akut. Ini udah gak mungkin kembali. Keuangan gak mungkin dipulihkan, utang udah terlalu banyak. Rumah tangga gak mungkin pulih lagi. Udah terlalu banyak masalah yang terjadi. Di dalam dua konseling itu, kata-kata yang sering keluar dari mulut saya adalah, jangan kehilangan harapan. Dan saya bersaksi, saudara, ada orang yang mengalami masalah rumah tangga dan kelihatannya udah nggak mungkin bersatu lagi. Ya. Udah nggak mungkin bersatu lagi. Tuhan pulihkan keluarga mereka. Itu dimulai pada waktu mereka meletakkan pengharapannya kepada Tuhan. Jadi pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Dia jangkar yang membuat kita nggak akan terombang-ambingkan oleh apapun juga.
Dan pengharapan yang kita punya bukan pengharapan yang sembarangan. Pengharapan yang kita punya sekali lagi adalah begini. Karena berita Natal, Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Itu dasar pengharapan kita. Kalau Tuhan beserta dengan kita, harusnya kita tidak akan tergoyahkan oleh apapun juga, amin. Maka saudara, pagi hari ini, kita punya dasar pengharapan yang kuat. Dan biarlah saya berdoa, supaya sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala akal itu melingkupi kita semua. Karena kita tahu bahwa kita punya harapan yang kuat yang tidak tergoyangkan oleh apapun. Ayat yang sangat-sangat terakhir, Ibrani 10 ayat 23. Ibrani 10 ayat 23 firman Tuhan berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Itu dasar yang berikutnya, saudara. Tuhan yang menjanjikannya itu setia. Makanya berpegang teguhlah pada pengharapan. Sekali lagi apapun yang terjadi dalam hidupmu. Saya suka dengan kata sebuah statement ya. Dengan sebuah statement dari rekan saya yang dia bilang, kalau Tuhan belum kasih titik, ya, jangan pernah berhenti berharap. Belum kasih tanda titik itu, jangan pernah berhenti berharap. Dia yang menjanjikannya setia. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, terima kasih. Kami sungguh-sungguh bersyukur dan menyadari bahwa berita Natal itu adalah berita yang begitu luar biasa. Bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang beserta dengan kami. Kami bersyukur Tuhan, oleh sebab itu kami mau meletakkan pengharapan kami yang kokoh hanya kepadamu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kami. Engkau yang menjadi sumber pengharapan kami. Dan pagi hari ini Roh Kudus kami butuh Engkau. Di kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa mungkin buat setiap jemaatmu yang mungkin hari-hari ini mulai kehilangan pengharapan. Tuhan kami percaya bahwa dasar pengharapan kami adalah Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan biar kiranya sukacita dan damai sejahtera boleh melimpah dalam seluruh kehidupan kami Tuhan. Karena kami percaya bahwa firman-Mu berkata pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena kasih Tuhan telah dicurahkan bagi kami semua. Sebab itu Tuhan biar kami gak boleh berhenti berharap. Kami mau terus tetap berharap hanya kepadamu Tuhan. Sumber pengharapan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.